jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Chai-Er selalu berdiri di belakang Long Hao Chen, dan ketika Long Hao Chen menoleh untuk melihat Gao Yingji pergi, dia memperhatikan dengan heran bahwa Chai-Er tampaknya sangat berbeda, rasa dinginnya sedikit surut dan sorot matanya melembut. Dalam beberapa hari terakhir, Chai-Er keluar total 3 kali. Kedua kalinya dia bertemu Seng Lingxin, dia telah memulihkan 10 tahun ingatannya, dan ketiga kalinya, Seng Lingxin kebetulan telah memulihkan ingatan saat Chai-Er berusia 3 tahun. Ketika Chai-Er melihat Seng Lingxin, yang telah pulih sedikit lebih dari 20 tahun ingatannya, dia tiba-tiba berjongkok dan menangis dengan getir, bahkan kehilangan suaranya, tapi dari mulutnya dia hanya bisa mendengar satu kata, dan itu adalah namanya. Setelah hari itu, Chai-Er tidak keluar lagi, dan suasana hatinya menjadi tidak stabil selama beberapa hari, tetapi setelah itu, ekspresi wajahnya yang penuh penolakan berangsur-angsur menjadi ringan. Melihat perubahan ini pada Chai-Er, Long Hao Chen hanya bisa terkejut, tetapi sekarang jelas bukan waktunya untuk bertanya padanya tentang hal itu. Setelah kembali ke tempat tinggal, Long Hao Chen mengambil alat pengukur energi spiritual internal, dan bertanya sambil tersenyum, "Sepertinya kita harus diuji sekali lagi, siapa yang akan pergi lebih dulu?" Sima Xian menjawab sambil tertawa, "Kamu secara alami harus pergi dulu, Kapten. Setelah kamu menyatu dengan peri elemen cahaya, energi spiritual kamu seharusnya meningkat pesat. Saya mendengar bahwa penggabungan dengan tungku spiritual seperti peri elemen akan meningkatkan energi spiritual internal pemiliknya secara langsung, dan fakta bahwa peri kamu berevolusi 2 kali berturut-turut seharusnya memiliki efek besar pada pertumbuhan kamu." Sima Xian benar, Long Hao Chen jelas merasakan perubahan besar dalam energi spiritual internalnya. Di sekitar tungku spiritual suci, sebuah cincin emas telah terbentuk. Pada saat yang sama, energi spiritual cair meningkat ketebalannya, volumenya secara alami dikalikan dengan jumlah yang layak. Long Hao Chen tahu dengan jelas bahwa fakta bahwa energi spiritual cairnya menjadi kental menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya telah meningkat. Saat menggunakannya, konsumsi energi spiritualnya akan berkurang sementara kekuatannya juga akan meningkat pesat. Adapun seberapa tinggi tingkat kultivasinya telah mencapai, dia juga cukup penasaran. Tidak menolak saran itu, dia mencengkeram permata pengujian energi spiritual internal dan perlahan-lahan memasukkan energinya. Lin Xin menelan seteguk besar air liurnya sendiri. Sima Xian bergumam, "Ini 3162, peringkat ke-6 dari langkah kelima, Kapten, kamu sudah menjadi ksatria bumi peringkat 6. Apalagi yang lain?" Long Hao Chen juga tercengang. Dia sejujurnya tidak menyangka bahwa dengan penggabungannya dengan Yating, dia sebenarnya akan secara langsung mendapatkan lebih dari 1000 unit energi spiritual. Dengan dorongan seperti itu, tingkat kultivasinya menjadi yang tertinggi di antara semua anggota timnya. Seperti yang dikatakan Sima Xian, peningkatan Long Hao Chen sangat besar, tapi ini terkait erat dengan fisik istimewanya sebagai putra cahaya. Perpaduannya dengan Yating menghasilkan 3 semburan besar esensi cahaya murni. Selama 40 hari penggabungan, tubuh Long Hao Chen sebagai batang atas cahaya telah benar-benar terangsang, dan dia tidak tahu bahwa setiap kali Yating berevolusi, energi internal bawaannya sendiri akan meningkat 1 tingkat. Dengan demikian, energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen telah mencapai 99, yang hanya kedua setelah skor Chai-Er 100. Meskipun tidak ada perubahan penting antara peringkat pertama dan ke-6, hanya peningkatan output energi spiritual, Long Hao Chen sekarang selangkah lebih dekat ke langkah ke-6, kesenjangan antara setiap langkah menjadi sangat lebar. Sebagai kapten skuad ke-1, kemajuannya yang berkelanjutan pada saat yang sama adalah kemajuan kekuatan bertarung seluruh tim. Ketika pasukan baru saja dibentuk, semua orang merasa jauh di lubuk hati agak canggung memanggil Long Hao Chen, "Kapten." Bagaimanapun, selain Chai-Er, dia adalah yang termuda dari tim. Tetapi seiring berjalannya waktu, Long Hao Chen menggunakan kekuatannya sendiri dan penampilannya di medan perang untuk menaklukkan semua orang. Sekarang, mereka sudah lama digunakan untuk memanggilnya kapten secara otomatis. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, menjaga perasaan bahagianya tetap terkendali, dan berkata sambil tersenyum, "Tolong uji kalian juga, semuanya." Semua orang menguji energi spiritual internal mereka sendiri dan seperti yang diantisipasi Gao Yingji, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, kemajuan yang mereka buat tidaklah kecil. Energi internal Chen Ying-er sudah mencapai tingkat 2000, dan yang tersisa hanyalah dia memasuki langkah kelima.
Kemajuan Simasian adalah yang paling jelas di antara semua orang. Terakhir kali, energi spiritual internalnya adalah 1920. Tetapi sekarang, itu mencapai hitungan 2100. Ini bukan hanya perubahan numerik, tetapi juga perubahan penting. Setelah dia menerobos langkah kelima, spiritual internalnya meningkat 100 unit lagi. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya esensi cahaya yang dilepaskan Long Hao Chen dan Yating pada waktu itu. Kemajuan Han Yu juga tidak kecil, dari level 2271, ia mencapai level 2390, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 120 level. Dibandingkan dengan mereka, kemajuan yang lain jauh lebih kecil. Wang Yuan berkembang dari 2160 menjadi 2210, energi spiritual internal Lin Xin hanya meningkat 20, mencapai 2405. Adapun Chai Er, kemajuannya tidak kecil. Sebagai putri suci samsara, energi spiritual internal bawaannya adalah 100, kecepatan kultivasinya pada dasarnya tidak sebanding dengan orang lain. Setelah waktu 2 bulan, energi spiritual internalnya meningkat 180, membuatnya mencapai 2770, hanya kedua setelah 3162 Long Hao Shen. Sejauh ini, kecepatan kultivasi Long Hao Shen sudah menjadi yang terbaik dari tim. Meskipun peningkatan kali ini secara langsung terkait dengan keberuntungannya, statusnya di dalam tim naik sekali lagi. Lebih penting lagi, setelah memiliki peri elemen cahaya Yating, kecepatan kemajuannya di masa depan akan meningkat sampai batas tertentu. Setelah memasuki peringkat ke-6 dari langkah kelima, pemahaman Long Hao Shen tentang energi spiritual internal bahkan lebih besar. Hao Yue telah tertidur lelap selama ini, tetapi tubuhnya tumbuh pesat. Setelah terbaring tidak aktif hampir terus-menerus sejak mereka kembali dari misi, Hao Yue sekarang tingginya lebih dari 5 meter, perubahan yang jelas dibandingkan dengan ukuran sebelumnya yang sedikit lebih dari 4 meter. Ini bukan perubahan ukuran belaka, tetapi tubuhnya menjadi lebih kuat, 2 benjolan di sisi ketiga kepalanya, serta gesper di punggungnya tampak sudah lebih jelas. Long Hao Chen sudah sadar karena telah menyelesaikan penggabungan dengan tungku spiritual, tetapi Hao Yue seperti sebelumnya tertidur lelap. Jelas, dia belum mencerna kristal ajaib yang tertelan. Seharusnya giliran saya, izinkan saya menunjukkan obat-obatan saya. Lin Xin menyentuh setumpuk botol, dan meskipun wajahnya tampak kelelahan seperti sebelumnya, cahaya bersemangat muncul di matanya. Wah, banyak sekali, kakak narkoba benar-benar pantas mendapatkan namanya, Simasian sambil tertawa. Lin Xin memukul dadanya sendiri, menyatakan, ini adalah saudara besar yang memiliki obat-obatan, izinkan saya membagikannya kepada kalian. Efek dari pil spiritual meledak cukup bagus, saya membuat beberapa lagi. 3 di antaranya untuk kalian masing-masing untuk dipersiapkan dalam kotak kebutuhan. Pil yang dia buat sebelumnya sudah cukup habis. Meskipun efek samping dari pil peledak spiritual sangat kuat, ketika digunakan pada saat genting, ledakan tiba-tiba yang dapat dihasilkannya membuat semua orang cukup puas. Kamu tidak lagi menggunakan pil pengumpul spiritual, jadi berikutnya yang saya buat terjual habis. Penjualannya bahkan lebih besar dari yang saya harapkan, permintaannya bahkan melebihi penawaran, saya mengetahuinya sebelumnya, saya akan menjual lebih banyak lagi nanti. Kali ini, kami memiliki bahan yang cukup. Meskipun demikian, biaya produksi barang-barang ini cukup tinggi, jadi setiap orang hanya akan memiliki 3 di antaranya, masing-masing dari mereka akan memulihkan 500 unit spiritual internal dalam waktu 20 detik. Meskipun Lin Xin menganggapnya, ketika semua orang mendengar deskripsi ini, mereka segera tidak bisa menahan nafas tiba-tiba, memulihkan 500 unit energi spiritual internal, konsep macam apa ini? 3 pil per orang sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dan tipe terakhir adalah yang saya gunakan untuk membuat dari daging beta haus darah. Omong-omong, saya merasa cukup senang dengan mereka. Saya berhasil setelah kurang dari 20 percobaan, dan setelah mencoba 1, hasilnya benar-benar cukup bagus. Dinamai pil haus darah, mereka akan meningkatkan energi spiritual eksternal kalian sebesar 500 setelah digunakan, dan membuat kalian memasuki keadaan haus darah, sangat mirip dengan kegilaan pria botak. Ini akan meningkatkan kekuatan fisik kalian secara substansial, serta tingkat hubungan antara tubuh kalian dan energi spiritual internal kalian. Benda ini adalah yang paling cocok untuk petarung jarak dekat. Dari perkiraan saya, setelah mengambilnya, seorang pejuang akan mendapatkan lebih dari 20% lebih banyak kekuatan ofensif, untuk durasi 10 menit, dan poin kuncinya adalah bahwa benda ini tidak memiliki efek samping. Tentu saja, ketika daya kita meningkat. Setelah kita menerobos mereka tidak akan banyak berguna, namun di masa sekarang,
Ini cukup berguna. Beta Haus Darah memang pantas dikenal sebagai iblis dari langkah ke-7. Sama dengan itu, 3 pil per orang, kami masih memiliki beberapa daging Beta Haus Darah, yang terutama akan saya gunakan untuk membuat pil semacam ini serta pil pemulihan hebat. Oh, itu benar, pil haus darah dan pil ledakan spiritual dapat diminum pada saat yang sama, efeknya bisa bertambah. Selain Chen Ying-er dan dirinya sendiri, semua orang menerimanya. Saat semua orang menerima pil yang dibuat Lin Xin, penampilannya menjadi bersemangat saat menatapnya. Wang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan, "Lin Xin, kamu benar-benar jenius." Saat Lin Xin mendorong rambut hijau gelapnya sendiri ke belakang, dia menyatakan, "Itu faktanya, dan saya baru-baru ini melakukan penelitian untuk pil yang dapat memberikan dukungan kultivasi pada langkah ke-6, tapi, ini cukup sulit. Saya perlu melakukan lebih banyak eksperimen, komponen utamanya berasal dari prajurit mata iblis bermata 8 itu, jadi kami memiliki cukup banyak dari mereka. Saya harap uji coba akan berhasil." Seiring berjalannya waktu, Lin Xin sebagai seorang alkemis meningkat tanpa henti. "Ying-er, ini untukmu." Lin Xin melemparkan tas kain kecil ke Chen Ying-er. Chen Ying-er menangkapnya, menunjukkan reaksi bingung. "Ada apa? Apakah ada pil di dalamnya?" Lin Xin menggelengkan kepalanya, menjawab, "Gadis bodoh, ini adalah kristal ajaib. Jika babi kamu tidak memilikinya, bagaimana dia akan memiliki kekuatan bertarung? Saya membelinya di rumah lelang, 1 di langkah ke-6, dan selusin lainnya berasal dari binatang ajaib di langkah ke-5. Gunakan dengan hemat, barang-barang ini sangat mahal. Setengah dari uang yang saya hasilkan digunakan untuk ini, dan sisanya untuk membeli bahan." "Wah, terima kasih, Kakak Lin." Chen Ying-er mengedipkan matanya yang lemas pada Lin Xin, menatap Ni. "Cukup saya melakukannya untuk tim kami, adik perempuan. Meskipun kamu cantik, demi keselamatan hidupku, tolong jangan menatapku dengan mata seperti ini. Saya tidak ingin Yang Wenzhou ini membidik hidup saya." Chen Ying-er mengambil kristal ajaib dengan sangat gembira. "Ada apa dengan Yang Wenzhou ini? Apakah dia berani mencoba mengendalikanku? Saya tidak menyukainya, saya lebih suka Kakak Yuan." Long Hao Chen menerima pil itu sambil tersenyum. Seiring dengan pendalaman hubungan setiap orang satu sama lain, semua orang sudah memadukan karakter mereka sendiri ke dalam grup, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat tanpa halangan. "Hao Chen, cepat ikuti aku ke tembok kota." Semuanya, tepat pada saat semua orang sedang mengobrol, suara Gao Yingji terdengar dari luar. Setelah melihat ekspresi serius Gao Yingji, semua orang mengikuti dengan tergesa-gesa. Mereka tidak terlalu memikirkannya, hanya dengan asumsi bahwa itu akan menjadi awal dari operasi baru. Long Hao Chen memerintahkan teman-temannya untuk mengikutinya dengan cepat. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu jelas bukan kabar baik. Indera penciuman Chai Er sudah pulih, jadi dia secara alami mengikuti Long Hao Chen keluar dari tempat tinggal. Kelompok 7 orang itu dibawa ke tembok kota di bawah komando Gao Yingji. Tetapi ketika mereka tiba di tembok kota, Long Hao Chen menemukan bahwa seluruh tembok kota pengusir iblis sangat tenang. 9 regu pemburu iblis lainnya telah tiba di tembok kota dan bertanggung jawab atas pertahanan area seluas 100 meter. Melihat kedatangan kelompok Long Hao Chen, mereka secara alami membiarkan mereka menangani pertahanan area seluas belasan meter. Long Hao Chen melihat mereka dengan cermat dan menemukan dengan heran bahwa beberapa perubahan muncul pada pemburu iblis dari 9 regu pemburu iblis lainnya. Setelah melalui banyak kesulitan, mereka terlihat jauh lebih mantap. Selama 50 hari ini, mereka semua telah membuat kemajuan penting. Dari segi pengalaman, mereka sudah melampaui pasukan pemburu iblis ke-1. Gao Yingji berdiri di sisi Long Hao Chen, menunjuk ke depan, dan memberitahu mereka dengan suara yang dalam, "Lihat." Melihat situasi di luar tembok, Long Hao Chen yang sebelumnya terlihat santai segera menjadi terkejut. Bukan hanya pegunungan iblis yang tenang, tetapi bagian luarnya juga sangat tenang. Tapi itu bukan karena kekuatan utama iblis mundur, melainkan sebaliknya, kekuatan utama iblis sebenarnya diatur dengan rapi di pintu masuk pegunungan pengusir iblis. Dalam keheningan, massa yang sangat muram dan sunyi maju terus-menerus, menyerbu ke depan ke arah pegunungan pengusir iblis. Hari ini, iblis-iblis itu menentang semua harapan yang terorganisir dengan baik. Tepat di depan, iblis bilah ganda membentuk lusinan formasi berbentuk persegi, dan dari kelihatannya, jumlah mereka melebihi setidaknya 5.000. Di belakang iblis berbilah ini ada 10 kelompok yang terdiri dari 500 prajurit mata iblis. Kemudian, di belakang mereka ada iblis klan Luke, dan saat formasi berkembang secara mendalam, suku iblis yang lebih kuat hadir. Jauh di belakang, Long Hao Chen samar-samar melihat selusin raksasa berdiri dalam diam.
Bahkan dengan jarak seperti itu dari pegunungan pengusir iblis, siluet iblis besar ini samar-samar bisa dilihat, tingginya sebenarnya melebihi 50 meter. Pengumpulan iblis tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi pada saat yang sama mereka berada di langit. Pertemuan udara sejumlah besar angkatan udara iblis membentuk awan hitam yang menutupi langit dan membayangi bumi. Tapi mereka setenang rekan-rekan mereka, burung ajaib, elang iblis, iblis terbang beta serta banyak jenis iblis terbang lainnya diorganisir dan dipisahkan oleh ras, sepertinya mereka siap menyerang kapan saja, begitu mereka menerima perintah. Tepat di tengah-tengah angkatan udara iblis ada 10 siluet dengan ketinggian di atas 30 meter, dengan cara yang gila, mereka adalah naga raksasa hitam. Melihat pemandangan seperti itu, kelompok Long Hao Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Apa rencana para iblis ini? Mengapa seluruh kelompok keluar? Lebih penting lagi, ada banyak iblis kuat yang belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan utama iblis yang sebenarnya. Suasana tegang mengelilingi pegunungan iblis, terlepas dari kenyataan bahwa pertahanan celah gunung ini berlangsung selama ribuan tahun. Formasi pertempuran pasukan utama iblis kali ini sangat kuat. Jika mereka memulai serangan itu, pertempuran berdarah akan terjadi. Semua orang mengepalkan tangan mereka di sekitar senjata mereka, diam-diam menunggu mereka mendekat. Kelompok Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan mengatur diri mereka dalam formasi pertahanan yang tepat. Di medan perang besar ini, kekuatan individu mereka tampaknya dapat diandalkan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk membunuh banyak iblis. Ini bukan masalah poin kontribusi. Mempertahankan gunung pengusir iblis sangat penting, melibatkan seluruh umat manusia. Suasananya tidak hanya tegang di tembok kota, tetapi bahkan di menara gerbang kota yang tinggi. Seng Lingxin sudah memulihkan semua ingatannya, dengan tenang menatap pemandangan dari atas. Di sisinya ada semua perwira militer berpangkat tinggi. Mereka semua mengenakan ekspresi serius. Kali ini pasukan iblis lawan sangat tangguh, mereka jelas tidak hanya datang untuk mendapatkan makanan bagi populasi mereka. Seng Lingxin mengungkapkan beberapa keraguan di matanya. Apakah pasukan iblis sudah gila? Bagaimana mereka bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan tentara? Bahkan tentara pribadi Kaisar Dewa Iblis, Naga Hitam, muncul. Sudahkah mereka membuat persiapan untuk berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan kita dengan cara apapun? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di punggung Seng Lingxin. Hanya ada dua alasan mengapa pasukan iblis melakukannya. Kemungkinan pertama adalah seperti yang kamu duga, bahwa iblis berencana untuk berusaha sekuat tenaga untuk menerobos pegunungan pengusir iblis kami. Jika demikian, biarkan saja mereka datang, karena pegunungan pengusir iblis kami dapat bertahan selama ribuan tahun, dilindungi oleh kuil asasin kami. Saya tidak berani mengatakan bahwa kami pasti akan menghentikan serangan habis-habisan iblis, tetapi mereka pasti akan membayar harga yang sangat berbahaya. Seng Yue melangkah mendekat kepada Seng Lingxin. Seng Lingxin tidak memberi hormat kepada kakek buyutnya. Dia sekarang adalah perwira berpangkat tertinggi di kota, dan akan melakukan segalanya untuk memikul tugasnya. Bagaimana dengan kemungkinan kedua? Lingxin bertanya. Seng Yue menjawab, adapun kemungkinan kedua, itu adalah bahwa petinggi iblis datang. Setiap kali mereka memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan dengan kami di masa lalu, mereka akan mengasumsikan formasi semacam ini untuk menakuti kami dengan kekuatan militer mereka, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan negosiasi mereka. Mendengar kata-kata kakeknya, Seng Lingxin segera memiliki kilasan pemahaman. Karena ini masalahnya, seharusnya ada peluang yang lebih tinggi untuk yang kedua kemungkinan. Menurut semua intelijen yang kami kumpulkan, iblis tidak menunjukkan melakukan operasi skala besar. Jika mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk melancarkan perang habis-habisan, maka tekanan pasti tidak akan datang hanya ke pegunungan pengusir iblis kami. Seng Yue menganggukkan kepalanya untuk memuji. Itu benar. Karena ini masalahnya, kita hanya tidak tahu untuk saat ini apa yang dituju oleh iblis-iblis ini. Setelah membawa kekuatan yang tak terhitung banyaknya untuk melancarkan serangan mendadak, biarkan mereka meneruskannya. Saya hanya ingin tahu siapa yang datang kali ini. Dari perkiraan saya, setidaknya itu adalah dewa iblis yang berada di peringkat 10 besar mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengatur formasi seperti itu. Seng Lingxin tiba-tiba berkomentar, senior heroik, tentang kuil asasin di sana. Seng Yue menganggukkan kepalanya padanya, memberikan jawaban. Istirahatlah dengan tenang, kami sudah membuat persiapan. Jika mereka benar-benar datang untuk serangan habis-habisan, kuil asasinku tidak akan hancur. Seng Lingxin mengendurkan napas. Sekarang, yang tersisa untuk dilakukan hanyalah menunggu. Pada saat cucunya berbicara, tiba-tiba, jauh di belakang formasi pertempuran,
3 pilar cahaya besar meroket ke langit, membawa pancaran yang kuat dan letusan energi spiritual. Bahkan jika mereka cukup jauh dari kota, semua orang di dalamnya masih bisa melihatnya. Kecemerlangan pilar para dewa iblis. Dalam sekejap, radian 3 pilar dewa iblis itu meletus. Pasukan iblis yang sebelumnya diam segera berteriak. Itu adalah pasukan besar 100.000. Dengan raungan simultan ini, di pegunungan pengusir iblis, bumi berguncang dan tanah bergetar. Bahkan 100 jenderal hanya akan dapat mengubah ekspresi di depan kekuatan yang begitu besar. Tetapi perbedaan mereka dengan orang biasa adalah yang terakhir akan jatuh lemah ke tanah sementara yang pertama bertempur. Para prajurit yang melalui ratusan pertempuran ini hanya memegang senjata mereka dengan erat. Darah mereka mendidih di depan musuh yang begitu ganas. Ketiga dewa iblis itu justru adalah dewa iblis Aloser, dewa iblis Medbul Zagan, serta dewa iblis ke-70, dewa iblis Sire. Sebelumnya, ketiga dewa iblis ini datang dalam upaya untuk menangani resimen ksatria malaikat cemerlang. Jadi Long Hao Chen secara alami mengenali mereka dalam sekejap. Mereka memang pantas disebut dewa iblis. Aura mereka secara tak terduga mampu menyebabkan 100.000 orang berada dalam kendali mereka.